Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya mager sampai 30 kilometer lebih nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok enggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohot tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encun ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Gitu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin. Benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya, mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau. Ya. Sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya, luar biasa ini seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN, sampai PIK 2. Oke lah saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi. Kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain. Dan kami yang ada di Kohot ya juga mungkin nggak sama ya, mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya, mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain, dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak, kan gitu, pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana, lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya, ya kan? Gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya justru saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin benar. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke,
Saya Iya, klarifikasi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon maaf. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Iya. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Pak Tarno. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga sama, justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Holid saja, ya, orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Ya. Apalagi kami, warga Tangerang, jelas punya tanggung jawab, ya. Amin. Tolong itu. Amin. Terus, kalau terkait saya, mohon izin Kang Holid ya, kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang, saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu, saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers. Coba ngomong sono, waduh, saya takut, kata dia. Waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan. Karena nelayan-nelayan saya takut, karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya. Iya, Nama kelompoknya enggak ini bukan apa? nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Oh, iya. Ya, Maksudnya biar saya ingat itu. oke. Biar saya main ke kohot. Ya, nggak apa-apa, kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga enggak boleh blow on amat. Harus Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Masa Oke, nelayan setuju, bego? setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya, Gitu kan. tapi gini Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelum-sebelumnya juga saya diundang oleh YLC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Pak. Iya, Enggak mau ya. saya jawab udah. Iya, iya. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, ini beberapa hari yang lalu heboh sekali mengenai pagar laut gitu ya, laut yang dipagari gitu ya. Dan tentu ini punya dampak besar bagi para nelayan tentu dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari ya, nelayan-nelayan yang memang merasa terganggu sebetulnya dengan adanya pagar laut ini. Saya juga baru tahu ya, pagar laut ini tiba-tiba aja nih gue tahu nih pagar lautnya. Saya nggak tahu siapa yang buat, bagaimana ceritanya bisa muncul pagar laut gitu ya. Dan kenapa saya sebutkan tadi sangat mengganggu para nelayan, artinya ada beberapa juga video-video yang pernah saya dengar dari pengakuan nelayan tersebut, ya dari berita, bahwa mereka yang pertama lebih boros biaya. Yang harusnya misalnya solar 5 liter, ya karena pagar laut tadi harus agak lebih jauh gitu ya. Ya bisa memakan 7-8 liter solar. Itu juga sudah pemborosan seperti itu. Nah, tapi memang ini menjadi sesuatu hal yang mesti dituntaskan menurut saya, karena bagaimanapun ini semacam mengganggu ketenangan para nelayan seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat komentar pada video ini, staf desa ini sudah dipastikan mendapat jatah dari pembangunan tersebut. Tolong ya up video keseharian Pak Kholid biar masyarakat bisa memantau keselamatan beliau. Harus dijaga Bapak ini dan keluarganya, pasti intimidasi langsung berjalan. Iya ya, hati-hati juga nih bapaknya nih, kalau seperti ini ya bisa-bisa saja gitu ya. Kita nggak tahu, kita berasumsi gitu ya. Tolong siapapun yang mengancam atau mengintimidasi keluarga Bapak ini viralkan. Rakyat Indonesia bersamamu Pak, kita rakyat Indonesia bersama orang-orang jujur. Kang Kholid jiwa pemberani, orang kayak gini yang harus jadi
pemimpin-pemimpin kelompok atau suatu golongan berani, tegas, dan smart. Pak Khalid sangat jenius cara memancingnya, langsung emosi dong ke para desanya. Oke. Staf desa yang idealnya mewakili, melindungi warga, tapi terkesan emosional, tampak menyembunyikan sesuatu di balik yang diucapkannya. Nelayan yang asli tampak ceplos-ceplos, jujur, berani. Ya kalau sudah jujur ya nggak berbelit-belit dong gitu ya. Ceplos-ceplos kayak bapaknya tadi. Ya terus terang aja gitu ya. Tapi kalau berbelit-belit pasti ada nih sesuatu hal yang ditutup-tutupi, takutnya salah ngomong kebablasan, tatonya terbongkar. Kayak gitu kalau orang yang berbelit-belit gitu ya. Pak Khalid cocok jadi menteri laut supaya ucapannya sudah ada di dalam hati. Baru hari ini diutarakan isi hatinya, logikanya dan cari cara berpikirnya sehingga jadi orang jenius sekali. Pak Khalid dapat ikan satu terbukti benar-benar nelayan asli. Ya, Tarsim akhirnya ngaku staf desa setelah ya desa Khalid. Maju terus Pak Khalid, salut dengan keberaniannya mengungkap kebenaran. Ketahuan juga ujung-ujungnya gitu ya. Ini malu sendiri tuh. Saya warga asli Pantura, Kabupaten Tangerang, sangat mengapresiasi atas kejujuran dan keberanian Pak Khalid. Saya sangat berterima kasih sudah mewakili kami rakyat kecil. Tidak semua warga Pantura Tangerang sependapat dengan yang terwakilkan. Kami adalah rakyat kecil yang punya tujuan pandangan ke depan untuk anak cucu kami. Jiwa kami nelayan dan tani. Karena itu mata pencarian kami, apabila benar PSN, lakukanlah sesuai jatah yang ada. Jangan manipulasi dan melewati batas ketidakwajaran. Tanah dihargai murah, kami direlokasi, itu tidak sebanding dengan kemajuan yang kalian miliki. Kami akan menjadi penonton di negeri ini. Ya, mudah-mudahan Tuhan melindungi kita semua, teman-teman. Harapan kita memang ini bisa menjadi nanti persoalan-persoalan yang bisa dituntaskan, dan Bapak Ibu teman-teman kita yang ada di daerah-daerah tersebut ya, khususnya memang para nelayan kan itu memang mata pencarian mereka. Jika ada hal-hal semacam ini artinya semacam ada yang menghambat mereka untuk berpenghasilan seperti itu. Ya, kalau tidak ada pagar laut tadi ya bisa saja mereka di pinggir, nggak terlalu jauh, nggak ngabisin solar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kepada Pak Prabowo ya, presiden kita, ya tentu beliau harus mendengarkan ya bagaimana ucapan-ucapan rakyat, khususnya tadi Pak Koli tadi. Ya beliau kelihatannya berkata jujur dan terus terang gitu ya. Dan juga banyak komentar-komentar yang mendukung beliau tadi, yang bagaimana kita melihat komentar-komentar teman-teman kita ini bahwa Pak Koli nelayan asli, tampak dan terlihat dari ucapannya yang ceplos-ceplos dan jujur serta berani. Nah, mantap nih Pak Koli pembicaraannya jika dibandingkan dengan orang yang duduk manis dan berdasi. Pokoknya jempol deh, mudah-mudahan banyak Pak Khalid berikutnya. Tetap sehat Pak Khalid. Jadi bisa diangkat nih ya, atau jadi ketua di sana, atau mungkin jadi menteri kelautan dan perikanan barangkali gitu ya, kita nggak tahu juga, atau jadi eh, kepala di sana untuk mengkontrol dan segala macam gitu ya, bisa-bisa saja tuh ya, karena kita butuh orang jujur teman-teman ya, jujur dan berani serta tegas. Nah, hari ini TNI Angkatan Laut dan Nelayan sudah melaksanakan perintah Presiden, bongkar pagar laut dan usut pelakunya. Maka mulai hari ini orang namanya Tarsim akan menghilang, ngumpet di kolong tempat tidur aguan. Jujur saya akui meski Pak Khalid seorang nelayan tradisional, tapi pola pikirnya sangat cerdas dan narasumber di ILC terutama Irfan Wesi itu nggak selevel Pak Khalid. Ya luar biasa memang ya, saya juga tadi keren banget Bapak ini nih. Luar biasa ya.
Pak Kolit adalah nelayan beneran yang hebat yang berani bersuara mencari keadilan. Kalau yang satu bukan nelayan tapi staf desa yang mungkin dapat keuntungan dengan adanya proyek itu. Nah, jadi teman-teman, ya banyak sekali tadi pendapat-pendapat kita gitu ya dari teman-teman ya netizen Indonesia, masyarakat Indonesia yang melihat bagaimana mengenai pagar laut yang bisa kita sebut itu menghambat rezeki dari para nelayan lah, intinya seperti itu. Dan semoga karena sudah ada penanganan daripada orang yang memiliki wewenang dan juga nelayan juga ikut campur untuk mencabuti pagar-pagar itu, ya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan bagaimanapun mereka mencari penghasilan mereka teman-teman untuk beli beras, beli susu dan segala macam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Dan kita tetap berharap bagaimana situasi ini bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Kalau teman-teman ada penyampaian yang lain boleh silakan sampaikan di komentar ini. Itu saja teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.